Pak Wali Kota. Mohon izin Pak Sekda untuk kami menyampaikan siapa saja yang menjadi pembina, ketua, dan anggota dari 6 bidang tadi. Pembinanya Pak Wali Kota, kemudian Pak Wakil Wali Kota. Ketuanya Pak Sekda Kota Bandung. Wakil ketuanya Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Ada hadir? Bentar, kalau ada yang mewakili. Kemudian sekretarisnya Kepala BKBPM, bendaharanya Kepala DPKAD. Ada hadir di DPKAD? Tidak ada. Nginten Eko. Kemudian bidang-bidang Pak, izin melaporkan karena ini nanti jadi bobot penilaian. Bidang-bidangnya ada 6. Yang pertama bidang kelembagaan. Koordinatornya Kabag Orpad. Kabag Orpad ada yang mewakili, juga tidak hadir. Anggotanya Kabag Pemum. Sebetulnya semua diundang Pak, diundang. Kemudian Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pak Andi hadir. Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga pada BPPKB Bu Yanti Haturno. Anggotanya Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dari BPPKB. Ada hadir? Oh, Patio, nuhun Patio. Yang kedua, Kabid Penanggulangan Kemiskinan pada BKBPM. Hadir? Ada di belakang. Kemudian yang ketiga, bidang komunikasi, informasi, dan edukatif. Koordinatornya Kadiskom Info. Lalu anggotanya Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes. Kalau ada langsung ngacung ya, dan hadir. Yang keempat, bidang sistem informasi posyandu. Koordinatornya Kadinkes. Anggota Kabid Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinkes. Kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Ketua Kelompok Kerja Pokja 4. Dan keempat, Kabid Produksi pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Sehingga ketika tingkat kota dinilai pada saat lomba atau anugerah revitalisasi posyandu, dan syukur alhamdulillah Kota Bandung mendapatkan anugerah, mohon tepuk tangan untuk kita sekalian, di tingkat provinsi, maka sesungguhnya menjadi introspeksi bagi kita, apakah memang sudah cukup baikkah Pokjanal Posyandu atau posyandu di tingkat kota, ataukah masih perlu ditingkatkan? Ada 4 Pak, dan 4 ini yang paling rendah adalah yang pratama. Alhamdulillah di Kota Bandung sudah 0. Tetapi jika dilihat di sisi mandirinya masih 339 Pak. Kota Bandung ditolong masa 339, harusnya 1975 semua mandiri. Dan mandiri itu harus multifungsi. Dengan arahan Pak Sekda untuk lomba revitalisasi posyandu, di mana nanti tingkat kecamatan akan dinilai di tingkat kecamatan, maka seluruh item sebanyak 36 item ini akan kita coba lihat. Pertama, tentu yang kemudian kalau dilihat di itemnya itu Pak Sekda, apakah ada kebijakan? Kalau sekarang yang terlatihnya misalnya 11.786, maka jumlah kader 16.280, apakah terjadi peningkatan yang terus terlatih dan sebagainya? Dan itu perkembangan, dan ini yang kemudian nampaknya dalam waktu cepat Pak, sampai tanggal 12 Oktober kita harus memikirkan program kerja tentang sumber-sumber pendanaan di luar APBD. Misalnya kalau di Posyandu Wijaya Kusuma itu sudah ada kerjasama Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Lia untuk menyampaikan paparannya. Kebetulan saya mewakili dari Pak Budi sebagai bagian penguatan kelembagaan masyarakat di BPMPD untuk memaparkan posyandu. Mungkin saya menyampaikan tentang revitalisasi, karena salah satu program kerja rapat koordinasi adalah revitalisasi posyandu, di mana revitalisasi posyandu di Kota Bandung diharapkan adanya perkembangan baik, terutama tentang revitalisasi posyandu itu sendiri. Di sini revitalisasi posyandu bagian implementasi dari RPJMD yang mengupayakan tentang bagaimana mengikis tentang upaya peningkatan kesehatan baik dari ibu, bayi, balita untuk mengejar kasus
peningkatan kesehatan, terutama dalam kedudukan posyandu itu sendiri untuk menjadikan penempatan kedudukan yang strategis pelayanan masyarakat, khususnya yang berbasis masyarakat, bukan di bidang kesehatan saja, tetapi di bidang-bidang lainnya. Nah, berpacu dari sini adalah pedoman tentang konsep posyandu itu sendiri. Jadi selama ini konsep posyandu biasanya kita lakukan sebagai kegiatan pelayanan kesehatan dengan 5 kegiatan, yaitu KB, KIA, gizi, imunisasi, dan penanggulangan diabetes. Tetapi dibutuhkan konsep dasar itu menjadi konsep integrasi. Jadi semua ikut dengan beberapa kegiatannya. Kurangnya perbandingan antara kader dan posyandu bisa terjadi antara 1:5 bahkan lebih, dan juga kunjungan sasaran, sehingga strata posyandu bisa mengalami penurunan. Baik, semoga posyandu pun lebih maju, dan harapan selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari PKP bahwa sambutan kegiatan ini merupakan susunan kegiatan kami di provinsi juga. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan arahan Sekretaris Daerah Kota Bandung. Beliau juga selaku Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Asisten, Pak Kadban, Kuliah dari PKP, seluruh kader khususnya PKP Kecamatan, para sekcam selaku Ketua Pokja Politikal Kecamatan, termasuk ada Pak Guyubannya juga, kemudian seluruh pimpinan SKPD yang mewakili terhadap seluruh kegiatan rapat koordinasi kali ini. Pertama saya ucapkan terima kasih khususnya Budia yang telah memaparkan, paling tidak hari ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kita masih ada persoalan PR besar, dan insya Allah kalau PR besar itu kita keroyok secara bersama-sama, tentu tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sulit, tinggal bagaimana komitmen kita. Nah, oleh karena itu untuk membuktikan komitmen kita dari sisi kebijakan, saya bisa melihat sepintas ya, ada gambaran, dan oh ya selamat ada ini Pak Atet, saya sengaja Pak Atet juga diundang. Kami ada 6 kita diperbantukan dari pusat ya, kaitan dari STPDN. Nah, tetapi saya minta tidak langsung ke kecamatan dulu Pak Atet, biarkan dia melaksanakan orientasi dalam 1 bulan, memang syukur-syukur 3 bulan. Nah, setiap kegiatan dia bisa ikuti ya, bisa disentralkan. Selama ini tidak apa-apa di bawah kita. Berkaitan dengan 2 hal penting, kalau kita lihat ada yang beririsan dengan apa yang dikatakan tadi menyangkut revitalisasi peran dan fungsi posyandu itu sendiri di infrastrukturnya, karena kan belum kepada substansi pembobotan atau apa yang dilakukan oleh posyandu itu sendiri. Tapi kan kalau kita mengejar target 30%, kita masih di bawah 20%. Nah, ini menjadi ada problem. Nah, tentu ini menjadi PR besar yang saya katakan para sekcam ya, karena ini juga di Ekopesio. Saya dengan berbagai kegiatan saya baru sadar dalam 1-2 hari ini ada sedikit sesuatu yang memang kita terlambat. Tapi kita terus terang ya, bahwa ini juga persoalan sama dengan ketika kita ingin melihat persoalan struktur organisasi ini kaitan BSO yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Seringkali hal-hal yang beririsan dengan kemiskinan sama dengan posyandu ini, karena banyaknya SKPD yang tersebar asisten itu seringkali kadang-kadang ini tanggung jawab sahawe gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi bahan pemikiran kita di SOTK yang baru, walaupun tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan pusat juga kepentingan-kepentingan yang bersifat implementatif. Hanya kemarin beberapa kali kita menyampaikan 2 surat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Pertama adalah bagaimana kota bisa concern di penanggulangan kemiskinan.
terutama juga kota bisa mendorong terhadap penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau pemberdayaan masyarakat, kalau di provinsi kan pemberdayaan masyarakat dan desa itu ya, Kang Pak Budi, kebetulan dia adalah teman seangkatan saya juga, BDN, sehingga tolong sampaikan aja salam. Nah, hanya memang implementasi di kota, ya, ini agak abu-abu. Jadi pemberdayaan masyarakat BKBPM juga tidak secara spesifik. Organnya ada, tapi tidak ditunjang dengan pembiayaan yang kuat, yang kontinu. Oleh karena itu saya meminta Pak Salman coba meredesain kembali, karena bicara tentang posyandu, saya katakan ini bukan satu kegiatan yang sifatnya rutinitas, tetapi sesuatu yang memang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Walaupun tadi Pak Asisten 2 berbisik, kalau Pak Salman di Coblong itu apa? Wijaya Kusuma, bukan hanya dananya sehat, artinya dananya bisa mandiri gitu ya, kader sekali pendara, tapi ketika dikritisi tentang juga kader-kadernya muda, tadi Pak Asisten 2, wah saya juga kader tua tapi serenah itunya muda. Kita harus berangkat dari persoalan yang tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Kaban dan Bu Lia. Ya. Ini ada berangkat dari masalah inilah kita bisa melihat ada satu persoalan yang menjadi benang merah. Saya ingin semua ditangkap oleh Pak Sekcam. Nanti sampaikan, kita juga akan sampaikan kepada Pak Camat. Pak Camat kadang-kadang lebih banyak orientasi kepada kebijakan yang sifatnya umum. Tetapi karena ini adalah yang beririsan dengan peran dan fungsi posyandu kecamatan itu melekat di jabatan Ekopesio, saya minta kepada Kang Umon dari sisi paguyuban untuk senantiasa ada juga rapat-rapat koordinasi yang berkaitan dengan itu. Dalam kerangka memperkuat itu saya akan perjuangkan nanti di APBD perubahan, segera suratnya disampaikan aja dari para camat atau paguyuban, nanti diperkuat oleh BKBPM agar nanti hari Rabu atau Kamis saya masih rapat di Dewan akan saya pertimbangkan. Jadi minimal lah kalau dalam 3 bulan ini ada kegiatan operasional, ya kalau 50 berapa? 50, 30, 1,5 M. Ya. Karena kadang-kadang kalau seperti kecil, kalau banyak jadi riweuh. Oke. Nah, tapi hal yang wajar dalam 3 bulan ini, sisa 3 bulan, saya ingin coba Pak Camat manfaatkan itu. Ya, saya akan tekankan kepada Pak Camatnya agar dimanfaatkan oleh Pak Sekcamnya untuk khusus konsentrasi di Pokjangan, sehingga bisa menggait para kader-kader yang tersebar di kecamatan, gitu kan? Jadi kan sampaikan saja itu tidak hanya dalam bentuk kegiatan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk yang sifatnya kegiatan operasional. Ya, bagaimana kita bisa menetapkan satu capaian kinerja ketika SOTK-nya juga belum, lembaganya belum. Nah, sekarang kalau perdanya dipasangkan triwulan ketiga, saya bilang coba perda, bagaimana menetapkan capaian kinerjanya? Oh, SOTK-nya juga belum ditetapkan oleh DPRD-nya, gimana? Nah, dan ini berlaku untuk nasional. Makanya supaya kita simultan, saya minta ke bagian hukum untuk RPJM-nya digeser ke triwulan 4, yang 3 diprioritaskan untuk SOTK dulu. Nah, SOTK lah nanti bergulir di APBD RKPPS 2017. Ini hal gampang, karena kita sudah smart city. Ya, hanya masalah kemauan political will. Nah, oleh karena itu nanti Pak Sekcam silahkan 2017 ajukan untuk yang berkaitan dengan ini. Syukur-syukur bisa diintegrasikan. Seperti halnya dulu kita mengajukan apa yang bukan boleh Pak Camat ya, anjungan itu kan ada satu ini untuk informasi. Nah, coba diintegrasikan, apakah diperkuat sistemnya. Saya tadi ke Diskominfo, kita bicara smart city itu harus dalam satu pintu. Ya. Semacam boleh SKPD mengajukan, tetapi harus terintegrasi dengan BCC yang sudah kita wujudkan. Ya. Nah, termasuk juga nanti di level kecamatan, ya. Nanti ini mohon juga ini akan perkuat sistem informasi posyandu ini dianggap tidak optimal. Ini penilaian, ini fakta. 50 jutaan, apakah cukup 100 jutaan, silahkan itu menjadi program di 2017.
karena kita ingin jawab apa yang menjadi. Kedua, peran serta orang tua balita. Nah, ini standar menurut. Nah, ini juga fakta karena berdasarkan kuesioner, berdasarkan jawaban, ini ada persoalan. Tapi saya melihat bahwa persoalan-persoalan ini lebih kepada inkonsistensi. Jadi karena memang kalau berbicara di kecamatan itu pasti seluruh urusannya numpuk. Ya, sama seperti posisi sekretaris daerah juga. Ini belum selesai, makanya saya tadi agak terlambat juga karena seperti pasien rumah sakit itu kan ganti terus sampai jalan ini ada lagi. Padahal saya sudah dijadwal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mohon bantuan dari seluruh Pokjanal baik tingkat kota ataupun tingkat kecamatan agar apa yang menjadi persoalan-persoalan inti ini itu bisa diadopsi. Jadi kalau nanti Pak Momon dan kawan-kawan Pak Sekcam ada persoalan, ya, apalagi kebijakan, apalagi yang menyangkut pembiayaan, bisa langsung kepada saya. Memang yang dilihat adalah outcome, fungsi. Kalau dari kacamata saya pribadi, bagi saya tidak ada persoalan apakah itu dia punya bangunan sendiri atau menggunakan bangunan, tidak ada persoalan. Tapi masyarakat nyaman, ya, dan posyandu itu secara fungsi dia optimal melakukan fungsi-fungsi itu. Nah, yang tidak boleh itu, punten, dalam teori ujuk-ujuk, ada masyarakat yang kurang gizi gitu kan, setingkat kota mah dan asa keterlaluan gitu. Nah, hal semacam ini kan tidak dideteksi. Nah, itu yang paling pentingnya. Tetapi saya minta juga analisa yang berkaitan dengan infrastruktur tadi. Masa sih setingkat kota nggak bisa untuk bisa mewujudkan terhadap itu? Oleh karena itu nanti dengan populasi tadi, dengan data statistik tadi, ya, saya akan pelajari betul dan ya itulah fungsi peran manfaat daripada rapat koordinasi hari ini. Kita bisa membuka kacamata besar bahwa ternyata channel kita ini juga ada persoalan di posyandu. Saya ingin seluruh Pak Sekcam membuat progres. Nanti Bulia bisa melihat apakah biasanya kalau orang Sunda mah dari paksa lah Bulia. Jadi karena sistem ngebut semalam itu SKS ya. Nah, tetapi biasanya kalau disupport begini, wah gitu ya, Bandung mah luar biasa kadang-kadang. Nah, oleh karena itu kita kasih kesempatan tanggal 3, taruhlah tanggal 9 atau tanggal 10 ya. Nanti para sekcam harus melaporkan progres yang terukur. Jadi artinya dari ada statement 1 minggu itu, Pak Sekcam harus melaksanakan rapat koordinasi di internalnya. Ya, itu kan di luar kan tergantung dari bobot. Jadi artinya kalau dengan pendapatan lain-lainnya mah bisa, itu kan di luar tindakan daerah dan gaji dan pendapatan lainnya. Jadi hanya TKD saja, itu ada dari TPP. Jadi kita terus dorong sesuai dengan pendapatan kita. Dan kita ingin ada panes. Nah, tinggal pendampingan dana itu dimanfaatkan untuk lebih mensinkronkan dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakatnya. Jadi sehingga saya ingin berikan jaminan kepada teman-teman yang di pendampingan PKPD kecamatan termasuk kota, Pak Naman. Ini jangan sampai mereka bekerja, tetapi kita sama-sama bekerja dan kita memaksimalkan. Sehingga kalau prinsip saya kan saya harus diingatkan terus. Mari kita sama-sama introspeksi terhadap apa yang tadi disampaikan dua narasumber. Ya, Pak, dan nanti dibagikan saja Pak Saman ini juga bagaimana strateginya. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bulia secara khusus dan kader-kader PKP di pendamping atau nuhun. Jadi kalau ini seragamnya dari mana? Bagus. Ya, mandiri. Oh, provinsi. Oh, tapi diperbantukan di kota. Ada berapa orang Bulia? Iya, masing-masing satu kan. Artinya nanti setiap PKP yang ada di kecamatan, nanti kan mungkin koordinasi di Bagulia ya, di balik mana. Nanti ada 1 minggu lah. Saya ke Pasaman aja di tadi. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan Bapak Budi Tadi Kuadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat koordinasi Pokjanal Pembinaan Posyandu Kota Bandung tahun 2016 pada siang hari ini. Akhir kata kami mengucapkan
Terima kasih atas perhatian hadirin. Billahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.